Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin aku Anissa. Dan aku Alif. Jadi hari ini kita bakal ngediskusiin sebuah kasus tentang cara merumuskan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Nah, betul banget nih. Kasusnya gimana tuh Kak Olive? Jadi ada seorang guru seni rupa di SMP yang ingin mengajarkan melukis dengan media bahan bekas sebagai bagian dari kurikulum Merdeka. Nah, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengeksplorasi dan memanfaatkan bahan bekas sebagai media lukis untuk menciptakan karya seni yang inovatif serta memahami nilai estetika dan keberlanjutan lingkungan dalam seni rupa. Nah, untuk merumuskan CP menjadi tujuan pembelajaran, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menganalisis CP yang udah kita sebutin tadi dan mengidentifikasi elemen utama yang bisa kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran kognitif atau tujuan pembelajaran psikomotorik. Nah, menurut Kanisa, apa sih elemen utama dari CP yang udah disebutin tadi? Oke, setelah aku analisis nih ya, berdasarkan CP tersebut, menurut aku elemen yang paling menonjol adalah berpikir dan bekerja artistik tuh. Kenapa tuh Kanisa? Karena CP tersebut mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan bahan bekas sebagai media lukis, serta untuk menciptakan karya yang inovatif dan melihat keterkaitan antara penggunaan bahan bekas dalam menciptakan karya seni yang berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan. Nah, dari analisis nih elemen utama tersebut dapat kita peroleh poin utama yang dapat kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Poinnya apa aja tuh Kanisa? Oke, poinnya tuh ada 3 nih guys. Yang pertama ada mengidentifikasi bahan bekas yang cocok untuk media lukis. Yang kedua menghubungkan antara pemanfaatan bahan bekas dan konsep lingkungan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menciptakan karya seni lukis dari bahan bekas yang menunjukkan inovasi serta memperhatikan aspek estetika dan keberlanjutan lingkungan. Nah, berarti ini udah ketemu dong tujuan pembelajarannya Kak. Belum dong Kanisa. Untuk membuat tujuan pembelajaran yang spesifik, kita harus merumuskan poin-poin dari elemen utama tadi menggunakan pola ABCD dan prinsip SMART. Pola ABCD, prinsip SMART, maksudnya apa tuh Kak Olive? Oke, jadi pola ABCD itu cara yang simpel buat nulis tujuan pembelajaran. Gini nih penjelasannya. Jadi, A itu maksudnya audiens. Siapa sih yang belajar? Misalnya siswa atau mahasiswa. Kemudian yang kedua, behavior. Apa yang mau kamu capai? Misalnya, siswa bisa menjelaskan atau siswa dapat menghitung dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada C, yaitu condition. Jadi dalam keadaan apa siswa itu bisa mencapai behavior yang kita sebutkan tadi? Misalnya, setelah membaca buku atau setelah menggunakan alat tertentu. Kayak gitu. Nah, yang terakhir ada D, yaitu degree. Seberapa baik hasilnya? Misalnya dengan benar 90% atau dalam waktu 10 menit. Kayak gitu. Nah, kalau tadi kan udah nih pola ABCD. Selanjutnya tuh ada prinsip SMART. Prinsip SMART itu apa sih Kak Olive? jadi prinsip SMART itu adalah pedoman yang digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran supaya lebih jelas dan fokus, supaya lebih spesifik begitu. Jadi SMART itu singkatan dari S specific, M measurable, kemudian A achievable, R relevant, dan T time bound. Oh, jadi tuh kalau bikin tujuan pembelajaran ada aturannya ya Kak Olive? Bener banget. Nah, kan Kanisa udah tahu nih pola ABCD itu apa dan prinsip SMART itu apa. Boleh dong Kanisa rumusin poin-poin yang udah kita analisis tadi jadi tujuan pembelajaran yang lebih spesifik gitu. Boleh banget dong. Nah, dari poin-poin di atas nih kita bisa rumusin tujuan pembelajaran dengan pola ABCD. Untuk poin pertama nih kan tadi kita udah tahu nih mengidentifikasi bahan bekas yang cocok untuk media lukis dengan pola ABCD. Jadi kita bisa rumusin yang pertama yaitu ada audiensnya siapa tadi? Peserta didik SMP. Behavior yaitu menganalisis kecocokan bahan bekas untuk digunakan dalam karya seni lukis. Tadi conditionnya yaitu setelah diberikan materi tentang karakteristik bahan bekas. Nah, selanjutnya ada degree-nya yaitu dengan kemampuan mengidentifikasi minimal 3 bahan bekas yang cocok dan alasan penggunaannya dalam teknik lukis.
Nah, dari rumusan tersebut kita peroleh satu tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menganalisis minimal 3 jenis bahan bekas yang cocok digunakan dalam karya seni lukis dengan alasan yang tepat setelah diberikan penjelasan tentang sifat fisik berbagai bahan tersebut. Nah, tujuan pembelajaran ini termasuk dalam tujuan pembelajaran kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan teoritis. Selanjutnya rumusan poin kedua, yaitu menghubungkan antara bahan bekas dan konsep keberlanjutan dalam karya seni lukis. Nah, di sini audiensnya ada peserta didik SMP. Behaviornya yaitu menghubungkan antara bahan bekas dan konsep keberlanjutan dalam karya seni lukis. Conditionnya yaitu setelah mempelajari berbagai jenis bahan bekas dan penerapannya dalam seni lukis. Degree-nya yaitu dengan kemampuan menghubungkan setidaknya 3 bahan bekas dengan prinsip keberlanjutan serta menjelaskan pengaruhnya terhadap aspek estetika karya seni. Nah, dari rumusan tersebut nih kita peroleh satu tujuan pembelajaran lagi nih guys, yaitu peserta didik mampu menghubungkan keterkaitan antara pemanfaatan bahan bekas dalam berkarya seni dengan keberlanjutan lingkungan setelah diberikan penjelasan, maksudnya ya guys, tentang pengertian bahan bekas, konsep keberlanjutan lingkungan, dan contoh-contoh karya seni berbahan bekas dengan memberikan minimal 3 contoh aplikasi bahan bekas dalam seni rupa dan menjelaskan dampaknya terhadap lingkungan dalam waktu 60 menit. Nah, tujuan pembelajaran ini termasuk dalam tujuan pembelajaran apa? Kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan teoritis. Oke, untuk yang terakhir nih, yaitu rumusan poin ketiga, menciptakan karya seni lukis dari bahan bekas yang menunjukkan inovasi serta memperhatikan aspek estetika dan keberlanjutan lingkungan nih. Yang pertama audiensnya peserta didik SMP. Behaviornya itu menciptakan karya seni lukis yang inovatif dengan memanfaatkan bahan bekas serta menunjukkan pemahaman mengenai nilai estetika dan keberlanjutan lingkungan. Conditionnya yaitu setelah diperlihatkan video referensi pembuatan karya lukisan dengan media bahan bekas dan konsep lingkungan berkelanjutan. Degree-nya yaitu menghasilkan minimal 1 karya seni yang menunjukkan inovasi penggunaan bahan bekas yang tepat serta memperhatikan aspek estetika dan keberlanjutan lingkungan. Nah, dari rumusan tersebut nih kita peroleh satu tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu merencanakan dan merealisasikan karya seni lukis dengan media bahan bekas yang memperlihatkan inovasi dan nilai estetis dalam jangka waktu pengerjaan selama 3 jam pembelajaran setelah diperlihatkan video referensi pembuatan karya lukisan dengan media bahan bekas dan konsep lingkungan berkelanjutan. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga nih ada yang beda nih Kak Olive. Apaan tuh Kanisa? Jadi tujuan pembelajaran yang ketiga ini termasuk ke dalam tujuan pembelajaran psikomotorik nih, yang berkaitan dengan keterampilan siswa. Nah, dari hasil rumusan tujuan pembelajaran yang kita peroleh, kita harus menentukan apa saja indikator yang bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Berarti setiap tujuan indikator keberhasilannya itu beda-beda ya Kak Olive? Iya dong. Indikator keberhasilannya tuh ada apa aja sih Kak Olive? Jadi, untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu kan peserta didik dapat menganalisis minimal 3 jenis bahan bekas yang cocok digunakan dalam karya seni lukis. Nah, jadi indikator keberhasilannya itu yang pertama ada peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 jenis bahan bekas yang dapat digunakan dalam karya seni lukis. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dengan tepat karakteristik dari masing-masing bahan yang udah dianalisis sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik itu mampu memberikan alasan yang logis dan terperinci kenapa sih bahan-bahan tersebut cocok digunakan dalam seni lukis berdasarkan karakteristik yang udah mereka pelajari sebelumnya. Oh, begitu ya Kak Olive. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang kedua kan, peserta didik mampu menghubungkan keterkaitan antara pemanfaatan bahan bekas dalam berkarya seni dengan keberlanjutan lingkungan. Nah, indikator keberhasilannya itu yang pertama ada peserta didik dapat menghubungkan jenis dan bahan dengan teknik seni lukis tertentu. Misalnya, kertas itu dibuat sebagai karya kolase gitu dengan teknik kolase. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak positif dari karya yang udah direncanakan sebelumnya terhadap keberlanjutan lingkungan, seperti mengurangi limbah atau meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan begitu.
Oke, nah untuk yang ketiga nih apa nih Kak? Nah, yang ketiga itu yang terakhir nih. Yes. Peserta didik kan tujuannya peserta didik mampu merencanakan dan merealisasikan karya seni lukis dengan media bahan bekas yang memperlihatkan inovasi dan nilai estetis. Nah, jadi untuk indikator ketercapaiannya itu kita bisa buat yang pertama kesesuaian dengan perencanaan. Jadi karya yang dihasilkan itu harus sesuai dengan rencana yang udah dibuat sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai melenceng dari rencana gitu ya Kanisa. Jadi baik dari segi bahan yang digunakan, teknik yang diterapkan, atau tujuan estetikanya itu gimana gitu. Kemudian yang kedua, peserta didik itu berhasil menerapkan inovasi yang direncanakan dalam karya mereka. Jadi itu bisa dilihat dari penggunaan bahan bekas dan teknik yang mereka gunakan. Nah, kemudian yang terakhir itu siswa memperlihatkan keterampilan psikomotorik dalam menciptakan karya seni. Misalnya dalam teknik melukis, nah dia tuh menggunakan teknik itu dengan benar. Kemudian untuk memotong, menempel bahan bekas dan mengelola bahan itu mereka lakukan dengan baik dan benar kayak gitu. Ngomong-ngomong, bisa nggak sih tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran itu mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS? Bisa dong Kak Olive. Gimana tuh? Jadi, seperti yang kita tahu, HOTS itu merupakan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi ya guys. Dalam taksonomi Bloom yang mencakup, yang pertama ada analisis atau C4, yang kedua ada evaluasi atau C5, yang ketiga ada berkreasi atau C6. Nah, pada tujuan pertama tadi, kemampuan HOTS yang didorong yaitu analisis guys, karena siswa diminta untuk menganalisis bahan-bahan bekas kan, dengan mempertimbangkan sifat fisik masing-masing bahan dan bagaimana bahan tersebut dapat berkontribusi pada kesuksesan karya seni. Nah, ini tuh mendorong siswa untuk berpikir kritis guys, dan memilih bahan secara cermat berdasarkan fungsi dan efektivitasnya. Selain itu, di tujuan pertama juga mendorong kemampuan evaluasi C5. Karena siswa tidak hanya mengenali bahan-bahan tersebut nih guys, tapi juga menilai kelebihan dan kekurangannya untuk digunakan dalam karya seni. Nah, selanjutnya pada tujuan kedua nih, kemampuan HOTS yang didorong yaitu analisis atau C4. Siswa diharapkan untuk menganalisis hubungan antara penggunaan bahan bekas dalam seni rupa dengan isu-isu keberlanjutan lingkungan, yaitu mendorong mereka berpikir lebih dalam tentang dampak sosial dan ekologis dari karya seni mereka. Evaluasi C5, mereka juga harus menilai keberlanjutan pilihan bahan yang digunakan, yang melibatkan proses berpikir kritis untuk mempertimbangkan nih dampak jangka panjang terhadap lingkungannya. Nah, untuk pada tujuan ketiga ini nih, kemampuan HOTS yang didorong yaitu ada sintesis atau C6. Dalam merencanakan karya seni, peserta didik harus menggabungkan nih ide-ide baru untuk menggunakan bahan bekas secara inovatif dan kreatif. Mereka perlu berpikir di luar kebiasaan dan menghasilkan konsep karya seni yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu ada penciptaan C6. Dalam tahap ini, peserta didik mewujudkan ide mereka dalam bentuk yang nyata. Mereka harus berpikir kreatif dan inovatif lagi untuk mengimplementasikan perencanaan dalam karya seni sambil mengatasi tantangan teknis dan waktu. Jadi dalam satu tujuan dan indikator keberhasilan itu bisa mendorong lebih dari satu kemampuan berpikir kritis ya Kanisa? Bener banget nih Kak Olive. Nah, jadi nih yang terakhir nih kita bakalan bahas secara garis besar keterkaitan antara tujuan pembelajaran, materi pokok, dan submateri pokok dalam pembelajaran melukis dengan media bahan bekas. Jadi saling terkait ya guys? Bener nih. Jadi tujuan pembelajaran, materi pokok, dan submateri pokok saling terkait dan membentuk suatu sistem yang mendukung proses pembelajaran yang efektif nih guys. Tujuan pembelajaran ini tuh untuk menetapkan arah, materi pokok memberikan konteks, dan submateri pokok memberikan detail yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam konteks pembelajaran melukis dengan media bahan bekas, tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis minimal 3 jenis bahan yang cocok digunakan dalam karya seni lukis dengan alasan yang tepat setelah diberikan penjelasan tentang sifat fisik berbagai bahan. Nah, itu kan mencakup materi pokok mengenai jenis dan karakteristik bahan bekas. Nah, submaterinya itu meliputi karakteristik
kertas, plastik, kain, kayu, dan logam. Oke. Nah, selanjutnya peserta didik itu kan diharapkan mampu menghubungkan pemanfaatan bahan bekas dalam berkarya seni dengan keberlanjutan lingkungan. Setelah mendapatkan penjelasan tentang pengertian bahan bekas, konsep keberlanjutan lingkungan, dan contoh-contoh karya seni berbahan bekas yang merupakan bagian dari materi pokok tentang konsep pemanfaatan bahan bekas bagi lingkungan. Dengan submaterinya itu mencakup manfaat bahan bekas bagi seni dan manfaat bahan bekas untuk lingkungan gitu. Oke, yang terakhir nih guys, peserta didik diharapkan mampu merencanakan dan merealisasikan karya seni lukis dengan media bahan bekas yang menunjukkan inovasi dan nilai estetis dalam waktu 3 jam pelajaran. Setelah diperlihatkan video referensi pembuatan karya lukisan dengan media bahan bekas dan konsep lingkungan berkelanjutan, yang merupakan materi pokok tentang menciptakan karya seni dari bahan bekas dengan submateri yang meliputi eksplorasi ide, bahan, alat, dan teknik merancang karya serta merealisasikan karya. Nah, jadi segitu dulu nih untuk diskusi kita hari ini. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video kita selanjutnya.